أشرق البدر علينا فارتفعت منه القدور مثل حسنك رأينا قط يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الرفيقين يا مهيا يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا ولي الحسنات يا رفيع درجات كفر عني الذنوب واغفر عني سيئاتي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت غفار الخطايا والذنوب الموبقات أنت ستار المساوي ومقيل العثرات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم علم السر وأخفى مستجيب الدعوات ربي فارحمنا جميعا بجميع الصالحات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Hadirin kurma wal aizah, para sepupu sepupu bila khusus kepada Bapak Ketua DKM Selangor Bapak Haji Supriyatno dan kepada seluruh tokoh masyarakat, kepada seluruh DKM Musola yang tidak dapat kami sebutkan satu persatunya, dan tidak mau masa ta'zim
dan kepada seluruh jamaah sholat subuh, sholat zuhur, dan jamaah Jumat Barokah yang semoga selalu Allah berikan kesehatan jasmani, rohani serta umur panjang yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita dapat hadir berwajah bertatap muka dalam rutinitas dan insyaallah Allah berkahi, Allah ridhoi, yaitu majlisul ilmi, yang mana majlisul ilmi merupakan salah satu bentuk taman-taman surganya Allah yang Allah turunkan di dunia. Tentu harapannya semoga langkah kita menuju ke majlis ilmi ini Allah catat sebagai amal soleh-solehah yang harapannya semoga kelak bisa menjadi pemberat timbangan di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau satu-satunya nabi utusan yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah, dan harapannya dengan berkah salawat kita semuanya kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dimuliakan Allah, salah satu kenikmatan yang paling besar yang Allah berikan kepada hambanya yaitu iman. Karena dengan iman ini merupakan sebuah fondasi seorang hamba untuk terus bisa menjalankan tatanan syariat dengan sebaik-baiknya. Karena dengan iman kita mampu untuk yang namanya menolak sebuah keburukan, menolak sebuah kemaksiatan. Dan dengan iman pula kita mampu meningkatkan kebaikan-kebaikan yang ada di diri kita. Dengan iman diri kita menjadi mudah untuk melaksanakan hal-hal kebaikan atau hal-hal yang menuju Allah. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, tentunya kita juga ingin mengetahui tanda-tanda diri seseorang terdapat iman atau ada imannya itu bagaimana. Di sini dikatakan dalam kitab Nasuhul Ibad, wal maqalatu as-sabisatu asyara an ba'dil hukama anna sya'airul imani iku arba'atun. Al-awwalu at-taqwa, al-thani al-haya, al-thalithu asy-syukru, al-rabi'u as-sabr. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam kitab Nasuhul Ibad dikatakan bahwa dari sebagian para hukama mengatakan bahwa sya'airul iman atau tanda-tanda keimanan ini ada 4, ditandai dengan 4 perkara. Yang pertama yaitu at-taqwa. Jadi kalau orang ini kok ada imannya, orang itu kok masih beriman, itu biasanya ada yang namanya takwa. Nah, karena dengan takwa ini orang akan bisa at-tarku wal hadaru, dia mampu meninggalkan sesuatu yang tidak baik, wal hadaru, dan terus berhati-hati. Ini adalah al-murad bittaqwa di dalam maqalah ini adalah yaitu kita mampu meninggalkan sesuatu yang tidak baik, dan al-hadaru, dan terus berhati-hati. Wakilah dan dikatakan yang dimaksud takwa di sini adalah muhafadzatu adab syariah, yaitu terus menjaga adab atau tata krama terhadap syariat. Artinya syariat punya larangan, syariat punya perintah. Dengan adanya kita punya iman, yaitu ditandai dengan ketakwaan, ya kita akan mampu terus menjaga yang namanya adab syariah. Kemudian pendapat yang ketiga dikatakan al-murad bittaqwa, yaitu al-iqtida'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan, yaitu mengikuti terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa ucapan ataupun berupa perbuatan. Jadi orang kok ada imannya, niki biasanya orang tersebut akan bisa mengikuti perbuatan-perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
dan juga ucapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tanda yang pertama. Kemudian yang kedua, wal haya'u. Orang terdapat iman ini biasanya ditandai dengan adanya sifat malu. Ya, adanya sifat malu. Maka ada sebuah kata dikatakan al haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Ya artinya ini bukan kok terus malu-malu yang kamu silahkan maju ke depan, enggak malu gitu. Ini bukan seperti itu ya. Tapi al-murad bil haya di sini adalah iman yang nantinya bisa mencegah seseorang mukmin tersebut untuk yang namanya melakukan maksiat, takut karena niki Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang kalau ada imannya, ini dia biasanya akan malu untuk melakukan maksiat. Malu Ini bukan malu karena ada orang banyak gitu, tapi malu karena khaufan minallah, khaufan ilallah, takut karena Allah. Jadi ya, misalkan orang itu kok ada imannya, gitu, ada orang ataupun nggak ada orang, dia takut untuk melakukan yang namanya maksiat. Karena Allah takutnya, bukan karena manusia. Bukan misalkan nggak ada orang, udah sepi ini, udahlah mangganya orang diambil aja, gitu tidak. Tapi memang walaupun misalkan nggak ada orang, ya tetap konsisten menjaga keimanannya. Ini al-haya yang dimaksudkan. Nah, malu niki dalam syariat niki dibagi menjadi dua. Ada yang namanya haya nafsaniyun, ada haya imaniyun. Haya nafsani adalah malu yang disebabkan oleh naluri manusia. Jadi Allah niku menciptakan namanya al-haya itu ada dua, ada haya nafsani, ada haya imani. Haya nafsani ini adalah malu yang disebabkan karena naluri. Jadi Allah niku menciptakan naluri manusia niku malu, ada rasa malunya. Contoh misalkan di sini dikatakan kal hayai min kasfil aurah. Seperti halnya malu untuk membuka aurat di depan umum. Dan ini namanya malu, tapi malu naluri. Nalunya manusia nek kelihatan auratnya pasti akan malu. Dan ini namanya haya nafsani. Kemudian yang kedua ada namanya, contoh lagi haya nafsani adalah al-jima' bainan nas, yaitu berhubungan badan di depan umum. Dan ini Allah itu menciptakan manusia nalurinya kayak gitu. Makanya ada orang kok manusia kok bermaksiat di depan umum, berarti naluri manusianya sudah hilang. Dan ini haya. Jadi haya atau rasa malu ini dibagi dua, ada malu secara naluri, ada malu yang disebabkan karena efek iman. Ini seperti itu. Nah, tanda dari seorang itu beriman adalah ketika dia ada yang namanya haya imani atau malu yang disebabkan karena naluri keimanan. Kemudian yang ketiga, tanda seorang tersebut adalah masih terdapat iman adalah asyukur, ada rasa syukur. Ats-tsana'u 'alal muhsin bi dzikri ihsani, artinya memuji kepada Zat yang menciptakan kebaikan, yaitu Allah, bi dzikri ihsani, dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan Allah. Jadi menyebutkan nikmatnya Allah, ingat terus nikmat-nikmatnya Allah. Jadi tidak kok ini tidak syukur, jadi ini orang kurang syukurnya ini berarti imannya bikin Allah dikit lagi, biasanya seperti itu. Dan kemudian yang keempat ini adalah as-sabru, artinya bersabar, terus bersabar, yaitu yang dimasukkan adalah tarkus syakwa min alamil balwa li ghairillah, yaitu meninggalkan mengadu dari sakitnya cobaan kepada selain Allah. Artinya misalkan kita diuji oleh Allah, kita tidak perlu
pamer atau misalkan gimana gitu, terus mengeluh, ya Allah kok saya begini, terus dia bilang orang, dan ini namanya kurang iman, nanti kurang iman, bukan nggak terus gak ada iman, tapi kurang iman. Jadi yang disebut sabar ini adalah nek dapat ujian dari Allah, ya udah mengadu, tapi mengadunya ini mau kepada Allah. Maka dalam sebuah maqalah dikatakan idza qawiya al-imanu hanat al-masaib. Maka ketika iman itu kok kuat, maka hanat al-masaib, maka akan mudah, musibah itu akan mudah, cobaan itu akan terasa ringan ketika memang idza qawiya al-imanu, ketika iman itu kuat. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah ghafuri lil 'abdi bil ururi wal fardi fil umuri wa hamaqatil huburi wa sallallahu wa salamun ala man yaji imaman wa li anbiya'i وعلى الأهل الكرام والصالحين النجوم في قدوة المرام للعرب والأعجام يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على لدى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل عفوا واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ومولودينا وسائر الحلام وكل ذي محبة قديرة سعدا والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه وآله وصحبه عداد قش الصحب والحمد لله والثناء والحمد لله في البدء والثناء. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah مولانا بديع الكون سوانا علي القدر نعبده ستير الخلق سبحانه حميد الرب نحمده بسر الحمد لله عظيم الجاه نشهده بأن الكون